Sebelum mulai kita prepare dulu kebutuhan untuk weekend kita. Siapkan bahannya dulu sambil nunggu teman-teman yang mungkin mau hadir di live hari ini. Sambil kita prepare ya kebutuhannya untuk kita tutor kali ini. Kita masih di edisi sulam. Kita tes dulu. Oke, baik, sahabat Inka, kita mulai ya tutorialnya. Biasanya sih kita mulainya di antara jam 1 sampai jam setengah 2 waktu Indonesia Timur ya, kita di sini ya. Oke, seperti judulnya, lupa ngasih salam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua teman-teman yang ada di sana. Ketemu lagi bersama Susan Inka di Indonesian Creative Brow di acara weekend berbagi ilmu craft bersama Inka. Seperti biasa di Sabtu atau di hari Minggu kita akan berbagi informasi seputar dengan kerajinan. Kita juga berbagi tutorial atau berbagi informasi apapun terkait dengan kerajinan yang mungkin yang ada khususnya itu di wilayah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan mungkin di luaran juga ada ya kerajinan-kerajinan yang digeluti di daerah-daerah, namun mungkin ada beberapa mungkin di Kabupaten Berau mungkin masih minim, tapi di luar daerah Kabupaten Berau mungkin sudah marak ya. Kali ini edisi weekend atau minggu kedua kita di bulan November tahun 2021. Minggu kemarin kita temanya sulam pita dan sulam benang. Di weekend kita kali ini kita juga akan tetap mengangkat sulam pita dan sulam pita ya. Di sini hari ini kita akan membuat bunga mawar tumpuk mini dengan versi 2 warna. Seperti teman-teman lihat seperti ini ya. Ini mawar mini. Oke. Ini mawar mininya, teman-teman bisa lihat versinya 2 warna ya. Oke. Jadi mawar ini mungkin biasanya di luaran dengan tekniknya biasanya disebut dengan mawar spider. Kalau dibilang mawar spider ya, ini biasanya lebih ke arah tekniknya. Jadi nanti pada saat kita praktekkan, teman-teman akan tahu kenapa dikatakan mawar spider. Tapi sebelumnya seperti biasa kita harus siapkan dulu perlengkapannya. Seperti tadi mungkin agak lama di bagian depan, saya bukan membuka, saya menyiapkan perlengkapannya karena terkadang di weekend ini ada yang memang udah di prepare jauh hari ya teman-teman, ada juga yang prepare-nya baru hari ini. Seperti tutorial hari ini benar-benar prepare-nya hanya sejam deh. Seperti itu teman-temannya. Oke. Seperti biasa saya akan memaparkan dulu alat-alat atau kebutuhan yang harus kita punya saat kita menyulam. Kenapa sih kita awal selalu seperti itu? Supaya teman-teman tidak lupa. Jadi sebelum memulai pekerjaan memang siapkan
dulu keperluan-keperluannya atau bahan-bahannya dulu, sehingga pada saat kita melakukan kegiatan kerajinan sulam, jadi kita nggak ngambil sana ngambil sini lagi, dan bahannya memang sudah tersimpun di satu tempat. Oke, karena temanya sulam pita, berarti kita butuh pita. Kali ini kita membutuhkan pita 2 warna. Karena di sini teman-teman sudah lihat ada yang warna merah, biru, ungu. Jadi saya akan mempraktekkan dengan menggunakan warna kuning, 2 warna seperti ini. Teman-teman bisa memilih warna yang lain, mungkin agak ngejreng ataupun apa. Yang jelas 2 warna itu dia bergradasi muda dengan warna yang agak tua. Atau mungkin teman-teman punya konsep warna sendiri silahkan ya teman-teman. Pita yang kita butuhkan untuk tutorial hari ini itu pita berukuran berukuran berapa teman-teman? 4/8, berarti berukuran setengah. Mohon maaf, bukan 4/8, 1, 2, 3, 3/8 ya teman-teman pitanya. Oke, saya perjelas dulu biar teman-teman bisa ini. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Ini ukurannya inci ya teman-teman ya, ukurannya inci. Jadi pita yang kita gunakan kali ini adalah berukuran 3/8 in. Jadi kalau teman-teman belum biasa gitu menggunakan ukuran in, bawa penggaris kecil deh kalau lagi mau belanja-belanja gitu, cari pita biar ukurannya nggak salah ya. Oke, sama 2 warna ini kita menggunakan ukuran 3/8 in. Oke, terus setelah pita kita juga sediakan jarum. Cantik ya tempat jarumnya saya. Ini tempat kosmetik produk Viva, atau mungkin teman banyak kosmetik bedaknya ya, bedak padatnya, powdernya bisa dipakai loh yang seperti ini. Oke, ini untuk nyimpan jarum urgency. Oke, jarum yang saya pakai itu jarum sulamnya, jarum sulam yang ujungnya itu teman-teman bisa pakai ujung yang tumpul ya teman-teman ya. Saya seperti ini ujungnya tumpul ya teman-teman ya, enggak nih. Oke, setelah jarum otomatis kita butuh gunting. Gunting harus dipersiapkan ya. Ini guntingnya cantik ya, dia ada motif dragonnya, naganya. Saya suka banget ini gunting. Selain gunting, teman-teman kan juga harus butuhkan polanya yang sudah digambar di kainnya. Ini kain yang saya pakai, ini kain belacu ya teman-teman ya. Kenapa saya pilih kain belacu? Selain harganya lebih murah, jadi kain belacu ini enak banget kalau kita sulam ya. Jadi kerenggangan kainnya itu tidak begitu rapat, agak renggang. Jadi kita tidak kesulitan pada saat menarik pita. Setelah kain, teman-teman sediakan ramnya ya, atau apa ya kalau di luaran ya ini dibilang ya. Saya lupa malah ya. Kalau teman-teman ada yang ingat, diingetin deh ininya apa namanya. Kalau biasanya kita bilang ram-raman atau pemidaian ya. Nah, ini pemidaian saya yang lama. Nah, kebanyakan pemidaian itu kan agak kasar ya di bagian ujungnya. Kalau kita beli di sini mau plastik, mau kayu. Jadi saya sarankan itu teman-teman balut dulu ya. Dibalut dulu dengan pita satin, dibalut full ya, di luar maupun di dalamnya ini dibalut. Ya teman-teman ya. Jadi pada saat teman-teman memakai ramnya itu tidak melukai kain. Oke, tadi sudah pita, sudah jarum, sudah gunting, sudah kainnya, sudah kain yang digambar polanya, ramnya. Berarti selanjutnya kita langsung praktek. Seperti biasa teman-teman, mohon maaf, saya harus mengambil pelindung jari saya dulu. Ini mohon maaf ya teman-teman ya, terkadang kita khususnya di Berau ya tuh jarang sekali sih menggunakan pelindung jari seperti ini ya teman-teman. Sebenarnya ini penting banget loh ini untuk penjahit, apalagi penjahit tangan ya, bukan menjahit tangan ya, penjahit yang menggunakan tangan, jahit tangan gitu, ini penting banget untuk menghindari jari kita tertusuk atau membantu mendorong jarum supaya mudah sekali melewati kainnya. Oke, karena di gambar yang pertama itu seperti ini, warna agak kalemnya di tengah, terus yang warna ngejrengnya agak di luar. Jadi teman-teman sudah bisa lihat. Tapi untuk penentuan warna itu terserah dari teman-teman. Oke, ada satu lagi yang lupa alatnya, yaitu pensil jahit. Kenapa pensil jahit? Karena ini kita menggunakan teknik Spiderman, berarti kita membutuhkan ini. Baik teman-teman, saya akan mulai. Apabila teman-teman mau membuat gambar atau membuat bunga mawar mini tumpuk seperti ini, teman-teman hanya butuh membuat pola berupa bunderan bulat seperti ini. Teman-teman kalau supaya agak cantik, supaya rata, itu bisa menjiplaknya dengan menggunakan koin ya, seperti itu ya. Oke, ini biasanya kita menggunakan koin yang mungkin ini tergantung dari ukuran teman-teman yang mau. Kan koin itu banyak ukurannya, atau ada benda-benda lain yang bulat, teman-teman bisa pakai itu supaya dia seragam ya teman-teman. Oke, baik, setelah teman-teman membuat pola bulat seperti ini, lalu teman-teman tentukan titik tengahnya. Sebelum kita sulam ya, kita tentukan titik tengahnya. Teman bisa lihat, saya sudah kasih titik tengahnya. Lalu kita kasih titik 5 di pinggirannya. Jadi titik 5 ini juga harus ada jaraknya ya teman-teman ya. Jaraknya seperti ini, saya kasih titik 1,
Saya kasih titik lagi 2, saya kasih titik lagi 3, saya kasih lagi titik 4, dan ini 5. Seperti ini ya teman-teman, sudah ini ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik yang sudah kita kasih. Jadi step pertama adalah silahkan teman-teman mencetak dalam bentuk bulat, itu bisa menggunakan koin atau benda-benda bulat lainnya, itu bisa teman-teman jiplak ya atau ini. Lalu beri titik tengah 1, dan selanjutnya beri 5 titik di sekitarannya atau di bulatan ini, di pinggiran gambarnya, itu dengan memperkirakan jaraknya ya. Jaraknya dibilang harus sama tapi mendekati saja ya teman-teman, jangan terlalu ada yang lebar sekali, ada yang kecil sekali. Jadi silahkan tentukan jaraknya seperti ini ya teman-teman ya. Setelah itu baru kita lakukan sulam. Di awal di minggu kemarin ya, saya memberi tutorial sulamnya itu langsung sulam aja, tapi kali ini saya akan selipkan beberapa tips atau beberapa trik saya dalam proses menyulam. Jadi banyak banget ya. Oke, salah satu tipsnya atau triknya pertama yaitu bagaimana caranya kita mematikan atau menggunakan pita ini, mengikat pitanya supaya pitanya itu tidak terbuka selama masih disulam. Dan terkadang kalau pita ukurannya sudah mulai besar, itu pitanya agak susah banget kalau ditarik atau dimasukkan di kain ya. Jadi triknya adalah pada ujung pita yang kita mau masukkan ke jarum itu kita potong seperti ini, runcing seperti ini ya teman-teman. Runcing seperti ini, teman-teman bisa lihat runcing seperti ini ya teman-teman ya. Oke, lalu kita masukkan pada jarum ya, agak enak ya seperti ini. Lalu kita tarik seperti ini. Oke, kita tusuk kembali di bagian atasnya seperti ini, namun jangan berada di bagian tengah tapi ada di pinggir sedikit ya teman-teman ya. Seperti ini kita tusuk. Jadi kita tusuknya itu di bagian dalam, jangan di bagian yang mengkilapnya ya. Baru kita tarik pelan-pelan seperti ini. Oke, kita tarik seperti ini. Dan bisa lihat ya, ini ya. Dia akan membentuk sudut seperti ini teman-teman. Oke, dia tidak akan terlalu banyak pita yang menumpuk. Jadi trik yang pertama untuk memasang pita pada jarum seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lalu kita potong pitanya. Jadi untuk pemula diusahakan pitanya itu jangan terlalu panjang ya, biar enak banget supaya nggak kusut. Oke, selanjutnya kita sulam. Jadi pertama, kenapa ini dikatakan teknik Spiderman? Kita harus membuat jaring dulu di gambarnya ini ya. Kita harus membuat jaring di gambarnya itu. Jadi biar enak saya balik seperti ini. Oke, kita tusuk di bagian tengahnya. Jadi teman-teman tolong diperhatikan ya untuk kainnya di ram-ramannya ini sebisa mungkin diatur sekali ini ininya. Apa sih namanya? Tegang, bukan tegang sih. Dia nggak kendor gitu ya. Ya seperti ini, kita tusuk di bagian tengah, kita tarik. Seperti ini teman-teman, kita tarik. Oke, kita di bagian belakang pita itu kita beri sisa ya, jangan juga terlalu pendek. Sisanya mungkin seperti ini ya teman-teman ya, sepanjang 2 ruas jari telunjuk. Oke teman-teman, bisa dilihat. Lalu kita tusuk ke titik di bagian luar seperti ini. Saya tusuk titik di bagian luar. Kita tarik pelan-pelan seperti ini. Kita perhatikan untuk ininya sudah. Lalu kita kembali lagi, tusuk kembali lagi ke bagian tengah. Teman-teman harus perhatikan di lubang yang sama ya. Jadi teman-teman ini terus di bagian belakangnya pitanya yang bersisa itu ditahan ya supaya tidak terikut. Seperti ini, teman-teman bisa lihat. Lalu kita tusuk lagi di titik selanjutnya yang kita buat, titik yang kedua ya. Jadi berurut ya teman-teman, menusukkannya itu berurutan ya teman-teman ya. Seperti ini. Oke, sudah 2 ya teman-teman ya, sudah 2. Lanjut, tetap dimasukkan di titik tengah. Mengapa kita menggunakan jarum yang tumpul? Sehingga pada saat kita menusuk di bagian tengah itu tidak melukai atau mengambil serat dari pita. Kalau kita menggunakan yang jarum yang tajam itu biasanya serat pita yang sudah ada itu bisa keikut tuh, hasilnya akan jelek. Oke, yang ketiga, titik yang ketiga. Oke, titik yang ketiga sudah. Lanjut titik yang keempat, tapi sebelumnya kita ambil yang tengah dulu seperti ini, teman bisa perhatikan. Oke,
Selanjutnya kita akan lanjut ke titik yang keempat ya teman-teman. Oke, sebentar. Seperti ini, teman mungkin bisa perhatikan ya, bisa dilihat ini titik yang keempat. Oke, teman-teman bisa perhatikan. Ingat ya teman-teman ya, kerenggangannya kain ini harus betul-betul di ini supaya pada saat kita menarik pita itu dia tidak terkesan bukan kusut ya teman-teman ya. Ini dianya. Jadi benar-benar lurus sekali, tidak keriput nantinya. Selanjutnya mau ke titik yang terakhir 5, ini lumayan ini ya, di tengahnya kita teman-teman harus tetap memegang yang bagian belakang sisa pita yang pertama kita tusuk ya. Ini ya teman-teman ya. Seperti ini. Ini yang kelima. Yang kelima lumayan ya karena di bagian ininya. Oke, ini sudah 5 titik yang kita buat tadi sudah kita tusuk ya. Dia berbentuk seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Jadi kenapa dikatakan seperti jaring Spiderman ya, seperti ini. Berarti dari titik tengah itu ada terhubung di 5 titik di luarnya. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, dari step pertama sampai ini teman-teman sudah bisa, pasti saya yakin sudah bisa. Lalu kita lanjut kembali ke titik tengah. Ini titik tengahnya ini luar biasa, sehingga saya rekomendasikan menggunakan jarum tumpul, tidak menggunakan jarum yang tajam, karena kalau jarum yang tajam teman-teman menusuk itu pasti akan melukai pita yang udah dibolak-balik tadi, ditusuk ke tengahnya ya. Pasti teman-teman akan mengalami kesulitan nanti pada saat menarik pitanya. Jadi seperti itu. Jadi apa sih pembedanya? Jadi di sini Susan sampaikan apa sih pembedanya jarum tumpul dengan jarum yang tajam. Salah satunya ini ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut tarik, tapi hati-hati. Oke, seperti ini. Sudah berada di tengahnya. Selanjutnya, kita mengarah berputar. Jadi, teman-teman bisa perhatikan, sama ya, untuk yang kedua, yang ini sudah berada di tengahnya. Selipkan di bagian bawah, salah satu bagiannya. Oke, tarik. Lalu, dilompatin ya, ini jangan dimasukkan, jadi diseberang bagian bawah. Jadi, selang-seling ya, pitanya dimasukkan di atas, di bawah, selang-seling seperti ini ya teman-teman ya, diselang-seling. Oke, seperti ini di bagian atasnya, berarti di sini yang dimasukkan. Oke, ditarik seperti ini. Oke, satu lagi seperti ini. Dia kalau udah agak setengah di ini, lalu kita tusuk di ini. Oke, seperti ini. Di bagian tengahnya udah kelar ya teman-teman ya. Jadi kita putar, jadi selang-seling atas bawah, sehingga membuat bunga mawar tumpuk dengan teknik ini, mawar tumpuk mini dengan teknik Spiderman ini, kita butuh jaring yang ganjil. Jadi teman-teman bisa lihat seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan ganti pita menggunakan pita warna yang berbeda sebagai pinggirannya. Jadi kita tinggal melanjutkan ya teman-teman ya, kita tinggal melanjutkan saja. Oke, terus untuk yang ini kita tetap menggunakan yang jarum yang tumpul. Tekniknya tetap seperti biasa. Oke, seperti ini ya. Di sini ya tadi kita tutup jarumnya, berarti di sebelah sini jarum yang harus muncul. Oke, kita tusuk dulu, kita lihat bagian bawahnya dulu ya teman-teman ya, biar tidak salah tusuk. Oke, ini ramnya Susan nih ram lama, jadi dia punya kekuatan itu juga agak kurang, jadi ini harus benar-benar setiap kali narik pita ini harus dirapiin supaya dia nggak kusut ya, seperti ini ya. Oke, saya tarik. Sorry, saya lupa memotong pitanya. Oke, seperti biasa sisakan di belakang pita itu sekitar 2 ruas jari seperti ini ya teman-teman ya. Udah ya. Oke, ini warna kuningnya kalau dideketin agak berbeda ya teman-teman. Ini yang agak terang ya, ini agak ini, yang di tengahnya agak pucat. Oke, selanjutnya bagaimana Mbak Susan? Tetap kita lanjutkan dengan selang-selingnya. Diingat ya, selang-selingnya itu tetap harus berlanjut seperti ini.
Terus biasanya ya teman-teman, ini biasanya kebiasaannya kalau kita itu pada saat melilit seperti ini itu biasanya dia akan bertumpuk agak rapi, jadi dia tidak akan terkesan seperti ini ya, kurang beraturan. Saya lebih senang untuk mawar tumpuk mini ini, dia sedikit tidak beraturan sih, tidak ini ya. Jadi triknya saya adalah saya akan memutar atau memilin sedikit, ini dipilin ya, ini diputar ya sedikit gitu, tapi nggak banyak. Jadi sambil nanti kita selang-seling atas bawah, ini pitanya juga harus sering dipilin ya teman-teman. Ini trik yang kedua dalam melakukan sulam pita teknik Spiderman. Ini yang saya pilin, dia akan berbentuk seperti ini ya teman-teman. Kita milinnya jangan terlalu, milinnya itu milin berarti diputar dikit ya, milinnya diputar dikit, dia tidak lurus begini, kita putar, kita pilin, akhirnya dia akan berbentuk seperti ini di bagian ujung ya. Ini pilin namanya ya teman-teman. Oke, lanjut teman-teman, bisa lanjut ini sampai di bagian ujung dari mawar itu sudah agak agak mepet banget, kencang banget ya. Kalau kita tusukkan pita teman-teman, itu pasti akan merasa dia ada space-nya di bagian ini yang udah kencang banget kalau ditusuk sama pita ya teman-teman. Jadi seperti ini, mohon maaf, terkadang saking enaknya nyulam tuh lari dari kamera ya seperti ini, biar kameranya ini. Oke, seperti ini. Oke, ini sudah terpilin. Jadi teman-teman juga harus perhatikan ya, biasanya saking enaknya kita ngenyul seperti ini, kadang di bagian bawahnya itu yang sudah tertutup, akhirnya kita salah memasukkan bagian jaringnya. Oke, kalau teman-teman sudah merasa ya, begini tampilnya udah cantik gitu, udah cukup, jadi teman-teman bisa akhiri seperti biasa, diselipkan di bagian belakangnya, lalu teman-teman tarik seperti ini, ceng-ceng. Sudah kelihatan ya teman-teman ya, seperti ini. Lalu kita potong. Nah teman-teman ya, teman-teman bisa perhatikan seperti ini penampakan hasil kerja kita. Tutorial kita hari ini membuat mawar tumpuk mini menggunakan 2 warna pita yang berukuran 3/8 in dengan menggunakan teknik Spiderman. Jadi ini biasanya dibilang mawar Spiderman. Oke, untuk tutorial kita hari ini sudah selesai. Teman-teman yang memang seandainya bertanya seputar live hari ini atau live sebelum live yang kemarin, itu silahkan teman-teman memberikan komentar di kolom komentar. Atau mungkin teman-teman ingin Mbak, aku pengen polanya Mbak, boleh dong kasih, silahkan teman-teman bisa chat komentar dengan memberikan alamat emailnya atau memberikan nomor WhatsAppnya. Saya akan kirimkan ini polanya gratis buat teman-teman ya yang mengikuti live dan memberikan jejaknya teman-teman berupa komentar di live ini. Dan Susan pengen banget teman-teman memberikan saran membangun atau kritik membangun guna biar live-nya kita ini benar-benar bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Atau mungkin teman-teman ingin tutorial kerajinan yang lain, kita akan akan kita schedulekan, atau mungkin informasi lainnya seputar kerajinan, silahkan teman-teman memberi komentar. Dan jangan lupa silahkan dan tolong share live saya atau follow saya punya halaman. Semakin banyak teman-teman membagi halaman saya, semakin banyak orang bergabung di halaman ini, semakin banyak kita bisa berbagi info, berbagi ilmu ke teman-teman. Dan semoga dengan live ini, tutorial yang saya berikan di setiap weekendnya menjadi ladang pahala, juga menjadi berkah untuk teman-teman yang ingin berusaha atau mencari usaha sambilan dari rumah. Jadi ini teman-teman bisa gunakan. Dan untuk di wilayah Kabupaten Berau sendiri yang merupakan warga Berau, tolong di-share saya punya halaman dan follow saya punya halaman, sehingga saya bisa berbagi lebih lagi untuk warga Kabupaten Berau secara khususnya. Dan teman-teman yang mungkin sudah mengikuti live-nya, terima kasih atas waktu yang disampaikan, atas waktu yang diberikan di live ini. Dan live ini tidak akan lama ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat dari minggu kemarin, kita hanya berdurasi sekitar setengah jam saja, sehingga tutorial ini bisa teman-teman ikutin. Oke, mungkin untuk sulam pita membuat mawar mini tumpuk dengan 2 warna di live hari ini Susan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam kreatif dari Indonesian Creative Berau. See ya, sampai jumpa.